Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit apapun. Jadi, seperti janji ibu di minggu lalu, ibu hari ini akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Namun sebelum ibu menjelaskan materinya, ibu meminta kalian untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir agar informasi yang kalian dapat dipahami dan bisa kalian catat apabila itu penting. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, ayo kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Jadi kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini ada beberapa, namun ibu akan menjelaskan dimulai dari yang awal pertama kali muncul kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir timur Laut Aceh yang diperkirakan mulai awal munculnya itu pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Jadi pada saat itu Aceh ini dijadikan tempat yang strategis sebagai tempat perdagangan, pertemuan antar pedagang dari beberapa daerah di Nusantara dan juga dari luar negeri, sehingga itu membuat pengaruh Islam yang ada di Aceh ini sangat kental seperti itu, hingga diwujudkan dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia seperti itu. Pembuktian dari kerajaan Samudra Pasai ada saat itu yaitu ditemukannya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai, yaitu nisan kubur yang dimiliki oleh Sultan Malik Al-Saleh yang disebut sebagai raja pertama pendiri kerajaan Samudra Pasai. Nah, seperti yang ibu tayangkan di video ini, itu merupakan contoh dari nisan kuburnya dan dari nisan kuburnya Sultan Malik As-Saleh seperti itu. Dan pada tahun 1521 Masehi, kerajaan Samudra Pasai ini ditaklukkan oleh Portugis, dan semenjak saat itu kerajaan Samudra Pasai ini banyak mengalami kemunduran hingga kerajaan Samudra Pasai ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh hingga kerajaan Samudra Pasai ini berakhir. Kerajaan Islam yang ada di Nusantara yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh ini terletak di daerah yang sekarang bernama Kabupaten Besar Aceh. Nah, Sultan dan juga pendiri dari kerajaan Aceh yaitu bernama Sultan Ali Mubayyad Shah, seperti yang ibu sudah cantumkan fotonya di video ini, bisa kalian lihat. Nah, beliau ini bekerja sama dengan Portugis untuk menguasai daerah Pidi dan juga daerah Pasai. Nah, karena kemenangannya menguasai dua kerajaan tersebut, sehingga membuat kerajaan Aceh ini dengan mudah melebarkan kekuasaannya hingga ke Sumatera Timur. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami puncak kekuasaan. Banyak sekali penaklukan yang dilakukan tidak hanya di tanah Aceh, melainkan juga hingga ke luar Aceh. Dan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir timur dan barat Sumatera dikuasai oleh kerajaan Aceh. Dan juga pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Namun ketika
Sultan Iskandar Muda ini meninggal, beliau wafat, ada beberapa yang menggantikan posisi menjadi sultan, mencoba untuk menjadi sultan, namun tidak ada yang memiliki kegigihan dan keuletan sama seperti Sultan Iskandar Muda, sehingga membuat kerajaan Aceh ini dari masa ke masa mengalami kemunduran. Selanjutnya, kerajaan Islam yang ada di Nusantara yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di Kabupaten Demak yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar yang ada di pesisir utara Jawa. Dan kerajaan Demak ini tercatat sebagai kerajaan yang menyebarkan atau mempelopori agama Islam yang ada di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Seperti itu. Pendiri dari kerajaan Demak bernama Raden Patah. Bisa kalian lihat gambarnya, sudah ibu cantumkan di video ini. Dan pada masa pemerintahan Raden Patah ini, kerajaan Demak mampu mengalahkan Majapahit, sehingga setelah kejadian itu kerajaan Demak mengalami kemajuan, salah satunya dapat menguasai daerah perdagangan yang ada di Nusantara. Selain itu juga daerah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Dan pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Dan ketika pada pemerintahan Raden Pati Unus ini ada beberapa kemajuan. Salah satu contohnya dapat mempertahankan pertahanan laut agar Portugis tidak masuk ke daerah Jawa, seperti itu. Dan pada tahun 1568 Masehi, kerajaan Demak ini berakhir. Kerajaan Islam di Nusantara yang keempat adalah Kerajaan Pajang. Jadi kerajaan Pajang ini merupakan kerajaan penerus dari kerajaan Demak. Pendiri dari kerajaan Pajang ini bernama Jaka Tingkir, yang Jaka Tingkir ini bergelar bernama Sultan Hadiwijaya. Beliau ini berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Ketika masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, beliau memiliki anak angkat yang bernama Sutawijaya. Anak angkatnya ini, Sutawijaya, diangkat sebagai bupati di daerah Mataram. Namun Sutawijaya ini merasa tidak puas sebagai bupati. Beliau ingin menjadi raja yang menguasai daerah di Jawa. Oleh karena itu, Sutawijaya ingin menyerang kerajaan Pajang. Beliau memperkuat daerah pertahanannya dari segi jumlah prajurit, persenjataan, dan lain sebagainya untuk menyerang Pajang. Dan Sultan Hadiwijaya yang mengetahui hal itu langsung mengirimkan pasukannya, prajuritnya untuk menyerang Mataram. Dan terjadilah peperangan pada saat itu. Peperangan yang terjadi antara kerajaan Pajang dengan Mataram membuat kerajaan Pajang, prajurit kerajaan Pajang ini mengalami kekalahan, sehingga juga seorang rajanya, Sultan Hadiwijaya, menjadi jatuh sakit dan akhirnya beliau wafat. Dan ketika terjadi peristiwa tersebut, Sultan Hadiwijaya meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Menjadi ricuh hingga akhirnya ketika keadaan menjadi aman, Pangeran Benowo yaitu putra dari Sultan Hadiwijaya menyerahkan tahta ke Sutawijaya. Setelah kerajaan Pajang diambil alih oleh Raja Sutawijaya ini memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram.
Kerajaan Islam di Nusantara yang kelima adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya yaitu bernama Raja Sutawijaya. Raja Sutawijaya ini diberi gelar dengan nama Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama yang artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Kerajaan Mataram Islam ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hayakarakusuma. Beliau ini merupakan Sultan Agung yang memiliki kepribadian, kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan. Beliau ini adalah seorang militer yang ulung, organisator, ahli dalam politik, sastra, filsafat, dan sangat mementingkan urusan beragama. Terdapat banyak sekali prestasi yang dimiliki oleh Sultan Agung ini, yaitu prestasinya memperluas daerah kekuasaan, mengatur dan mengawasi daerah kekuasaannya, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran, dan menyusun karya sastra yang terkenal. Dan ada beberapa prestasi lain yang diciptakan oleh Sultan Agung Hayarakusuma ini. Kerajaan Islam di Nusantara yang keenam adalah Kerajaan Banjar. Jadi Kerajaan Banjar ini berada di Pulau Kalimantan, tepatnya berada di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan Banjar ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan raja pertamanya bernama Sultan Suryansyah. Jadi kerajaan Banjar ini dari masa ke masa mengalami kemajuan, berusaha untuk memperluas daerah wilayah kekuasaannya. Ada banyak sekali daerah kekuasaan dari kerajaan Banjar, diantaranya wilayah kekuasaannya meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandut, Alai, Marabahan, Banu Alima, dan daerah hulu Sungai Barito. Dan selain yang ibu sebutkan tadi, juga masih banyak lagi daerah kekuasaan dari kerajaan Banjar. Jika dilihat dari peta zaman sekarang ini, bisa hampir seluruhnya dari Pulau Kalimantan ini merupakan daerah kekuasaan dari kerajaan Banjar. Ibu juga sudah menampilkan foto dari kerajaan Banjar, bisa kalian lihat di video ini. Nah, namun kerajaan Banjar ini mengalami kemunduran itu pada tahun 1905 Masehi pada saat Perang Banjar. Perang Banjar ini merupakan perang melawan Belanda. Kerajaan Islam di Nusantara yang ketujuh adalah Kerajaan Goa Talo. Jadi kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Dua kerajaan ini yaitu Goa dan Talo disebut dengan Kerajaan Makassar dan populer dengan sebutan kerajaan kembar Goa dan Talo. Dua kerajaan ini telah menyatakan ikrar bersama yang artinya dua raja tetapi satu rakyat yang dinamakan dengan Kerajaan Makassar. Dari Makassar ini agama Islam disebarkan ke berbagai daerah. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malikus Said. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Goa makin luas, meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, bahkan kawasan timur Indonesia, dan juga mampu menjalin hubungan akrab dengan raja-raja yang ada di Nusantara, bahkan juga hubungan internasional dengan raja-raja yang ada di luar negeri. Setelah memerintah selama 16 tahun, Sultan Malikus Said ini meninggal dunia. Beliau wafat dan akhirnya kedudukan menjadi raja diambil alih oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin ini memiliki kepribadian yang tegas, kuat, dan sangat menentang
bahkan memusuhi Belanda seperti itu. Foto dari Sultan Hasanuddin sudah Ibu cantumkan di video ini, bisa kalian lihat. Jadi ada beberapa kemajuan yang disebabkan oleh pemerintahan di bawah naungan Sultan Hasanuddin, yaitu salah satunya dapat memperluas wilayah kekuasaan, disebabkan karena dapat menundukkan negara-negara kecil yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Disebabkan karena permusuhan antara Makassar dengan Belanda dan sering terjadi konflik antara Makassar dengan Belanda, perlahan-lahan karena peperangan, kerajaan Goa ini mengalami kerugian karena penyerangan bertubi-tubi. Dari segi ekonominya pun mengalami banyak kerugian, sehingga perlahan-lahan kerajaan Goa ini mengalami kemunduran. Selanjutnya, kerajaan Islam di Nusantara yang ke-8 adalah kerajaan Ternate. Ibu sudah mencantumkan foto dari kerajaan Ternate di video ini, bisa kalian lihat. Nah, kerajaan Ternate ini berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Kerajaan Ternate ini banyak menghasilkan rempah-rempah, sehingga Ternate banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Jawa, Cina, dan Arab. Ketika kerajaan Ternate di bawah pemerintahan Sultan Khairun, di Maluku telah berdatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di antara mereka terjadi persaingan yang ketat sehingga terjadi konflik. Namun, Sultan Khairun sebagai Sultan Kerajaan Ternate secara tegas menolak kehadiran misionaris Portugis di Ternate. Portugis dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian malah membunuh Sultan Khairun. Akhirnya, anak dari Sultan Khairun yang bernama Sultan Babuwah ini rasa tidak terima. Beliau langsung memimpin rakyat Ternate untuk melawan Portugis hingga mampu menguasai Portugis dari Ternate, hingga mampu mengusir Portugis dari Ternate. Di bawah pemerintahan Sultan Babuwah, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya, yaitu wilayahnya yang luas serta pelayaran dan perdagangannya yang maju, serta agama Islam dapat tersebar sangat luas. Seperti itu. Namun setelah Sultan Babuwah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah. Banyak penyerangan yang dialami Ternate hingga akhirnya kerajaan Ternate runtuh. Selanjutnya, kerajaan Islam di Nusantara yang ke-9 adalah kerajaan Tidore. Ibu sudah mencantumkan foto dari kerajaan Tidore di video ini, bisa kalian lihat. Nah, kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore ini terletak di sebelah selatan Ternate. Dan agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkeh yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa. Oleh karena itu, banyak pedagang dari luar masuk ke Tidore, seperti itu. Awalnya kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak ada konflik. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Ternate dan Tidore bersaing untuk memperebutkan kekuasaan politik di Maluku. Hingga pada tahun 1529 Masehi, Portugis dibantu oleh Ternate menyerang Tidore dan Spanyol, yang pada saat itu Spanyol bekerja sama dengan Tidore, seperti itu. Portugis menang dalam penyerangan itu dan dapat menguasai perdagangan rempah-rempah terhadap rakyat Maluku. Hingga akhirnya dua kerajaan itu, Tidore dan Ternate, bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku, dan akhirnya Portugis mengalami kekalahan dan dapat mengusir Portugis dari Maluku.
Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Beliau ini memiliki kepribadian yang berani dan juga cerdas hingga beliau bisa mengadu domba antara Inggris dan Belanda, hingga pada saat itu Belanda mampu diusir dari Maluku, dan sedangkan Inggris tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali hubungan dagang biasa saja. Nah, sejak terjadinya hal itu, kerajaan Ternate dan Tidore tidak ada hubungan dengan daerah manapun, termasuk berhubungan dengan Inggris, Portugis, Belanda dan Spanyol. Tidak ada berhubungan dengan kerjasama dengan negara tersebut, hingga akhirnya kerajaan Ternate dan Tidore selalu mengalami masa keemasan dan kejayaan hingga kemakmuran rakyatnya. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan ke-9 kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Semoga kalian bisa dengan menyimak video ini kalian bisa memahami dan mengambil pelajaran, ada hikmah yang kalian petik dari sejarah kerajaan Islam yang tadi Ibu jelaskan. Sebentar lagi setelah kalian menyimak video ini, kita di Google Classroom, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang apa saja sih hikmah yang bisa kalian petik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini. Kalian bisa menjawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing di Google Classroom sebentar lagi. Jadi untuk materi hari ini sudah cukup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh iya, dan untuk minggu depan Ibu akan mereview ulang pembelajaran bab 6 dari minggu yang lalu dan juga materi minggu ini. Jadi tentang teori-teori dakwah Islam di Nusantara, dan yang kedua itu tentang cara-cara dakwah di Islam di Nusantara, dan yang materi hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Jadi minggu depan Ibu akan memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan, semacam kuis gitu. Kalian jangan lupa belajar agar mudah menjawab soal-soalnya ya. Jadi untuk hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.